Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syifa Zahra sebagai perwakilan kelompok saya akan menjelaskan bagaimana penerapan koloid dalam pembuatan es krim. Oh iya, praktikum ini dilakukan oleh 4 orang yaitu Bediana, Itsna, saya sendiri, dan juga Nurwahidatus. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain, medium pendispersi. Sistem koloid termasuk salah satu sistem dispersi. Nah, sistem dispersi lainnya adalah larutan sejati dan suspensi. Sekarang ini istilah koloid digunakan untuk menyatakan semua sistem dispersi yang partikel-partikelnya mempunyai ukuran diameter antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Jadi, sistem koloid merupakan zat yang di dalamnya terdapat partikel-partikel berukuran koloid yang tersebar merata. Pada dasarnya, koloid banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh koloid adalah susu, santan, es krim, asap, roti, kue, agar-agar, dan lainnya. Oke, kenapa tadi kita membahas sifat koligatif juga? Karena suatu koloid dalam medium cair juga mempunyai sifat koligatif. Kita sudah mengetahui bahwa sifat koligatif terdiri dari kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Sifat ini hanya bergantung pada jumlah partikel koloid, bukan pada jenisnya. Sifat-sifat koligatif koloid umumnya lebih rendah daripada larutan sejati dengan jumlah partikel yang sama. Sifat-sifat koligatif berguna untuk menghitung konsentrasi atau jumlah partikel koloid, kecuali pengukuran tekanan osmotik dipakai untuk menetapkan berat molekul rata-rata koloid makromolekul. Sifat koligatif memberi manfaat bagi organisme, contohnya sel yang mengandung partikel koloid sehingga mempunyai tekanan osmotik, akibatnya air tertarik ke dalam sel dan bertahan di dalamnya. Penurunan titik beku larutan, proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul, diperlukan suhu lebih rendah, jadi titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Oke, mengapa sih demikian? Karena penyebab dan definisi penurunan titik beku larutan air murni beku pada suhu 0 derajat Celcius dengan adanya zat terlarut, maka misalnya gula ditambahkan ke dalam air, maka titik beku larutan ini turun di bawah 0 derajat Celcius. Ini yang dimaksud penurunan titik beku. Larutan akan memiliki titik beku lebih rendah dari pelarut murninya. Contohnya, yaitu larutan garam dalam air memiliki titik beku yang lebih rendah dibanding pelarut murninya, yaitu air. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Jadi kali ini kita akan membuat es krim putar. Yang dibutuhkan bahannya adalah susu, garam, dan es batu. Sementara alatnya adalah wadah, baskom, dan juga sendok. First step, hancurkan es batu, terus ditaruh ke baskom seperti ini. Selanjutnya, beri garam dapur. Lanjut masukkan susu ke dalam wadah yang sudah disediakan. Selanjutnya, kita akan tutup wadah dengan rapat agar mendapat hasil yang maksimal. Selanjutnya, kita akan putar wadah tersebut 30-35 menit. Lalu setengah jam kemudian, kita buka wadahnya dan voila, akhirnya es krim kita jadi. Dan hasilnya demikian. Oh iya,
Es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Sel-sel udara yang ada berperanan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Es krim tidak lain berupa busa atau gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan. Melalui praktikum yang kami lakukan, beberapa saat diputar terlihat gumpalan-gumpalan es kecil terlihat di bagian luar baskom dan es mulai mencair dan menyatu dengan garam. Ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya air garam semakin banyak. Temperatur yang diperlukan adalah negatif 30 derajat Celcius atau lebih rendah. Di dalam segumpal es, molekul-molekul air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan kaku ini rusak ketika diserang oleh garam, maka molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair, tetapi merusak struktur pada molekul-molekul es yang memerlukan energi, sama seperti yang diperlukan untuk meruntuhkan sebuah bangunan. Untuk sebungkah es yang hanya kontak dengan garam, energi itu hanya dapat diperoleh kandungan panas dalam garam. Akibatnya suhu dari es batu akan naik dan susu dapat membentuk es krim. Cukup sekian video dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan pada video tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.